Opini Sehat Dr. Oi kali ini akan membahas mengenai matematika kolesterol. Waduh, kita membahas kolesterol saja sudah tidak menyenangkan, apalagi membahas matematika. Tetapi jangan khawatir, kita akan bahas dengan santai dan rileks. Bila Anda melakukan pemeriksaan laboratorium, ada 4 parameter biasanya yang diperiksa. Yang pertama adalah kolesterol total, yang kedua adalah LDL, dan yang ketiga adalah HDL, dan yang keempat adalah TG atau trigliserida. Dari 4 parameter laboratorium tentang kolesterol ini, Anda cukup menggunakan 2 saja, yaitu TG, trigliserida, dan HDL untuk bermain matematika kolesterol ini. Yang lain tidak usah dihiraukan, karena yang lain itu bukan menentukan metabolik Anda sehat atau tidak, karena tergantung dari 2 unsur ini. Ya. Caranya bagaimana melakukan matematikanya? Yang pertama, masukkan TG itu ke dalam rumus matematika seperti ini. TG dibagi dengan HDL. Semakin kecil angkanya hasil dari pembagian ini, maka semakin baik metabolisme Anda. Ada literatur yang mengatakan kurang dari 3 itu baik, tetapi ada yang mengatakan kurang dari 2, bahkan ada yang mengatakan kurang dari 1. Tidak menjadi masalah hal itu. Justru yang terpenting adalah semakin kecil nilainya semakin baik bagi metabolisme Anda. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai yang semakin kecil? Maka sesuai dengan logika matematika ini, yang dibagi harus semakin rendah alias semakin kecil. Sedangkan pembaginya harus semakin tinggi. Karena itu TG-nya juga harus diturunkan, HDL-nya harus dinaikkan. Lalu bagaimana cara praktisnya dalam kehidupan ini untuk membuat nilai matematika rasio dari TG dibagi HDL itu semakin kecil? Ada 5 cara, 5 tips dari saya. Yang pertama adalah lakukan diet rendah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah nasi, mie, jagung, umbi-umbian, dan segala macam yang mengandung tepung. Selain itu, kurangi atau batasi konsumsi buah. Mengapa? Karena buah ini mengandung fruktosa alias gula buah. Di dalam tubuh, gula buah itu, fruktosa itu akan berubah menjadi TG. Maka TG kita akan naik. Kebalikan dengan tujuan kita menurunkan TG tadi itu. Kemudian langkah berikutnya untuk mengurangi TG dan meningkatkan HDL adalah dengan diet tinggi lemak. Ya. Konsumsilah lemak yang saturated atau yang jenuh, atau paling tidak yang mono unsaturated atau yang lemak tidak jenuh tipe mono. Lakukan itu, maka target TG akan turun dan HDL akan naik. Kemudian langkah berikutnya, tips berikutnya yaitu adalah intermittent fasting. Lakukan intermittent fasting. Pada channel saya ini sudah banyak dibahas mengenai intermittent fasting, cara, tipsnya, dan bagaimana melakukannya agar tanpa hambatan dan mudah serta menyenangkan dalam melaksanakan intermittent fasting, puasa berjangka itu. Ya. Kemudian berikutnya, tips berikutnya adalah ini yang sangat menyenangkan sebenarnya. Cukup dengan tidur nyenyak 6-8 jam per hari, maka Anda akan mendapatkan hasil HDL yang meningkat. Ya. Langkah terakhir, langkah yang tips yang kelima, yaitu lakukan olahraga secara teratur. Olahraga akan menurunkan TG dan akan menaikkan HDL. Inilah 5 tips yang mudah untuk menjawab atau menghasilkan nilai matematika TG dibagi HDL itu semakin kecil. Semakin kecil nilainya, semakin sehat diri Anda. Semakin terlindungi dari penyakit-penyakit kronis, DM, hipertensi, stroke, jantung, gagal ginjal, bahkan kanker. Ya. Lakukan ini dengan mudah, ya, dan menyenangkan lagi, serta murah tanpa obat. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Salam sehat.